halaman 21. Ya, silakan dibaca, Nak. Ya, terima kasih ya, barakallahu fiik. Yang pertama tadi adalah mencintai atas dasar iman. Jadi, ya, hal yang bisa menjaga silaturahmi dan ukhuwah itu pertama adalah ya saling mencintai atas dasar iman. Sebagaimana hadis Nabi SAW, warajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi. Dan yang mendapatkan naungan. Ini hadis ini adalah potongan hadis dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk menjaga silaturahmi adalah saling menyayangi sama kaum muslimin. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk di atas golongan sunnah kami siapa yang tidak mencintai para anak-anak muda kami, ya, anak-anak kecil, ya. Dan juga tidak termasuk dalam yang berada di atas sunnah kami mereka yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Ya, artinya saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Itu merupakan salah satu cara untuk menjaga silaturahmi dan ukhuwah. Kemudian yang kedua, bergantian. Tadi Nicole sudah membaca. Silakan siapa yang mau melanjutkan nomor 2. Ditulis saja, ditulis. Jangan berebutan, ditulis, diketik. Adiba silakan yang 2, Zizi yang ketiga, Fatia yang keempat. Iya. Silakan Adiba dulu yang 2. Ditunaikan dan dijaga oleh muslim yang lainnya. Di antara hak-hak seorang muslim itu ialah 1. Mengucapkan salam jika bertemu dengannya, 2. Menghadiri undangannya, 3. Memberi nasihat yang baik kepadanya, 4. Mendoakannya jika ia bersin, 5. Menjenguknya jika ia sakit, 6. Mengantar jenazahnya jika ia wafat. Ya, jadi untuk supaya silaturahmi itu terjaga dan ukhuwah itu terjaga, yaitu kita melaksanakan 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Yaitu yang pertama, kalau diucapkan salam, assalamualaikum, maka kalian ya harus menjawab waalaikumsalam. Karena mengucapkan salam adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Menjawab salam itu wajib, harus menjawab salam. Ya, tidak boleh tidak menjawab salam. Tapi mengucapkannya awalnya adalah sunnah, hanya sunnah. Yang kedua, menghadiri undangannya. Jika diundang untuk makan, ya diundang untuk menghadiri jamuan makan atau pernikahan atau yang lainnya, maka datang. Kemudian jika orang itu meminta nasihat, maka dinasihati. Dan jika bersin, hacing misalnya, maka dia mengucapkan apa? Ketika orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka kalian jawab yarhamukallah. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Itu sama saja nggak apa-apa. Ya, itu sama saja nggak apa-apa. Ya. Kemudian menjenguk jika dia sakit. Nah,
Makanya dalam keadaan pandemi seperti ini ya banyak saudara-saudara kita yang sakit, kita bisa melaksanakan sunnah ini yaitu menjenguk orang yang sakit. Dan tentu menjenguknya nggak langsung ya. Misalnya eh ada kenalan kita yang kena misalnya wabah corona, masa kita jenguk ke rumahnya? Emang boleh? Boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh dideketin kan? Jangan kalian bilang sama ayah sama ibunya, ayah ibu, saya mau jenguk teman dong, teman aku sakit. Menjenguk teman yang sakit kan sunnah gitu. Oh iya silakan. Emang sakit apa? Sakit corona. Waduh, sasur pulang. Jangan jangan. Tapi gimana caranya ayo? Cara cara untuk menjenguk gimana? Pinter. Sekarang sudah ada video call. Kalian bisa menggunakan video call seperti ini. Ya, menggunakan video call. Kalian video call temennya, telepon, ajak ngobrol gitu ya. Tadi sudah dibacakan oleh sekarang Zizi yang ketiga Zizi. Membantu meringankan. Membantu meringankan beban sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'mini kurbatan min kurabitu iddunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan penderitaan seorang mukmin, niscaya Allah akan meringankan beban penderitaannya pada hari kiamat. Sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya adalah meringankan kesulitan kaum muslimin. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membantu meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan ringankan beban penderitaannya di akhir kiamat nanti. Ya, saling tolong menolong. Kemudian yang keempat, silakan tadi yang habis Zizi ada Fatia nomor 4. Saling berkirim hadiah atau makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah, percaya kalian saling mencintai." Hadis riwayat Abu Ja'far. Bila malah marah kamu fa'akbil ma'aha berdua, maka perbanyaklah ayatnya dan berbantulah dengan hartamu. Sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, dan lain. Nah, ya itu tadi adalah apa saling berkirim hadiah atau makanan. Ya Rasulullah SAW bersabda menyarankan menggemarkan kita untuk saling memberi hadiah. Tahabu. Berikanlah hadiah maka kalian akan bisa saling menyayangi. Bahkan ya hadiahnya itu bahkan walaupun hanya sekedar kuah makanan. Tobakta marokatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jirona. Kalau masak makanan berkuah, banyakin kuahnya. Kemudian kasih ke tangan. Itu jangan dikasih kuahnya doang, isinya juga dikasih airnya doang. Ini ngasih sayur apa ngasih air? Ya artinya berbagi ya, berbagi. Dengan apa yang tentu kita punya. Baik, yang terakhir, Syakira silakan. Nomor 5. Baik Pak, 5. Saling mengunjungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, Zuribban Razada." Hai Abu Hurairah, kunjungilah saudaramu tidak terlalu sering dan tidak terlalu jarang. Niscaya hal itu akan menambah kecintaan. Sahih
Nah, jadi itu adalah beberapa perkara yang bisa membuat ya kita saling menyayangi sesama kaum muslimin. Ya, yang paling dasar adalah yang paling asas yang menjadi dasar adalah mencintai atas dasar iman. Karena sama-sama muslim. Ya, karena sama-sama muslim, sama-sama orang-orang yang beriman seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir hal-hal yang merusak silaturahmi. Sekarang siapa nih yang mau membaca ketik-ketik? Ada enam bacaan hal-hal yang merusak silaturahmi. Diketik siapa yang mau membaca nih hal-hal yang merusak silaturahmi. Fania silakan baca nomor 1. Naswa nomor 2. Fania dulu, Fania. Baca nomor 1. Untuk membuka aib sesama muslim. Kita dilarang membuka aib dan kekurangan sesama muslim. Sebaiknya kita wajib menutupinya. Tidak boleh mencari-cari kesalahan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasduru abdun abadan fid dunya illa satarallahu yawmal qiyamah." Hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia ini niscaya pada hari kiamat. Sahih riwayat Muslim. Ya, jadi yang pertama itu ya, jangan membuka aib sesama muslim. Bahkan bukan hanya sekedar sesama muslim, aib siapapun juga jangan dibukakan ya, karena di sini hadis Nabi SAW dikatakannya abdun, ya tidak, sehingga artinya adalah seorang hamba siapapun itu ya. La yasturu abdun fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup ya keburukan aib dari orang lain, maka balasannya adalah Allah akan tutup aibnya di yaumul qiyamah. Karena nanti di yaumul qiyamah kan ada hari persidangan. Hari setiap orang disidang amal-amalnya. Nah, amal itu persidangan itu ada yang berlangsung terbuka. Semua orang bisa lihat, terbuka, bisa dilihat. Ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dia dan Allah saja yang bisa melihat. Berikutnya yang kedua apa? Tadi Naswa silakan. Mengolok-olok dan mencela. Kita tidak boleh menjadikan seseorang sebagai bahan tertawaan meskipun hal itu tidak sekedar candaan semata. Begitu pula tidak boleh mencela seseorang tanpa alasan dan perbuatan yang menjadi. Ya. Nah, ini yang bahaya juga, mengolok-olok dan mencela. Nggak boleh mengolok-olok orang. Ya, apalagi mengolok-olok fisik, nggak boleh. Karena fisik kita itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dasar kamu hitam. Emang kita waktu lahir milih nggak kulitnya? Saya mau kulitnya warna putih, saya kulitnya warna hitam, milih apa enggak? Nggak milih kan? Udah dari Allah Subhanahu wa taala. Emang ada gitu kita, ya Allah saya warna kulitnya warna pink, boleh nggak? Bisa nggak? Saya kulit saya warnanya biru gitu. Nggak ada kan? Karena memang sudah Allah yang tentukan, tidak bisa memilih seseorang itu. Makanya, atau misal contoh bentuk mata, bentuk kuping, bentuk hidung, bentuk mulut, ya bentuk wajah, milih nggak kita? Wajah saya mau bentuk kotak aja bisa nggak, kotak? Wajahnya kotak gitu, kayak SpongeBob, bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena memang udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti ini. Asal kamu pendek misalnya kan ya. Emang tinggi atau pendek kita yang milih. Kan Allah. Ya, pertumbuhan kita kan Allah yang tumbuhkan, nggak sembarangan. Gitu. Makanya jangan mengolok-olok dan mencela orang, tidak boleh. Ya, mengolok-olok dan mencela tidak boleh. Kemudian yang nomor 3. Siapa yang mau melanjutkan nih? Nomor 3, 4, 5, dan 6. Teman yang sudah baca boleh, kalau mau baca lagi. Naswa, silakan nomor 3. Tidak memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Misalnya memanggil sesuatu dengan sebutan berwarna kulit, cacat dalam agama, kafir, atau yang lain. Ya, kemudian sekarang habis itu ini sama kayak tadi ya, ada itu tadi apa? Sumaya silakan. Sumaya habis itu Empat, berprasangka buruk.
juga ya, suuzon dilarang. Artinya jangan hanya karena sekedar temennya punya pensil baru ya, ini kayak pensil punya saya nih, ya jangan kan, pensil bisa dibeli di mana saja gitu. Kemudian habis itu gibah ya, kemudian tadi habis Sumaya ada Zizi, baca Zizi, dan terakhir nanti Adiba. yaitu membicarakan aib, kekurangan atau cacat sesama muslim, sementara dia tidak diketahui orang lain. Ya, terakhir Namimah, silakan Adiba terakhir. 6. Namimah. Namimah sering disebut dengan mengadu domba, yaitu usaha untuk membangkitkan permusuhan di antara sesama. Namimah dapat berupa menghasut atau menyebarluaskan suatu pembicaraan dengan mengubah maksudnya atau membumbuinya dengan kedustaan. Ya, itu dia. Jadi ada 6 ya pokok-pokok atau inti-inti perbuatan yang bisa merusak silaturahmi, merusak hubungan sesama muslim, itu membuka aib, mengolok-olok, membangun dengan sebutan yang tidak pantas, berprasangka buruk, gibah dan namimah. Ya, yang tersebut perlu kita hindari. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian beristirahat ya. Masih ada sekitar waktu 5 menit lagi atau 6 menit lagi. Silakan dipakai untuk beristirahat. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, sampai di sini subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.